Tapi di waktu itu di sana dirongsen sampai diapain itu rekam otak di sini. Penyakitnya itu nggak ada. Nah, kalau dari medis itu ya itu katanya saraf jepit. Kata orang tua saya itu sudah nggak bernafas, wajah saya sudah membiru dan dingin. Kalau selagi masih punya orang tua, semua dua-duanya masih ada, jangan sampai menyia-nyiakan, jangan sampai menyesal kemudian hari. Ya, masalah. Halo guys, ketemu di channel Raung TV. Dan kebetulan untuk malam ini saya di Pranata. Saya nggak hadir ya, maksudnya saya baru muncul di channel ini. Sekalian saya mau bantu-bantu sama teman-teman ya. Jadi kita akan ngobrol sama narasumber kita. Mungkin kalian juga sudah kenal sama beliau ya kan. Udah kenal sambil Mas Egi. Kita untuk kali ini kita akan ngulik ya salah satu profilnya beliau. Kita ngomongin masalah pribadi dari kecil sampai saya gede. Nggak tahu umurnya berapa, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Umurnya sekarang berapa saya nggak tahu, nama lengkapnya saya juga nggak tahu. Pokoknya saya manggilnya Mas Dora ya. Mas Dora ya. Mas Emon apa Mas Edwin, terserah Mas. Tapi berarti akeh jenenge Mas ya? Banyak Mas. Siapa yang tahu Mas? Nah, ada panggilan Emon, Doraemon, Kanjeng Dora, Terus Mama Dora. itu asal usulnya yang ya, sing ganti jeneng itu siapa Mas? Ya teman-teman sendiri, saya nggak pernah ganti. Maksudnya bukan dari keluarga, tapi bukan teman-teman ya. Bukan. Itu dari kecil atau udah wis gede? Nah, kalau keluarga yang ganti nama waktu saya kecil, pas waktu saya sakit-sakitan itu ganti nama, pernah 2 kali, tapi nggak jadi. Nah, ya nggak jadi, nggak ada yang manggil. Oh gitu. Itu ya. Nama aslinya Edwin Sutanto. Edwin Sutanto. Ya, lahiran 81. Oke. 81 ya. Ya. Berarti sekarang hampir 43 ya. Ya. Oke. Jadi saya ingat satu kata bijak ya. Ujian kehidupan itu selalu menyodorkan 2 pilihan kepada kita, tumbuh atau layu. Majulah tanpa harus menyingkirkan orang lain. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Betul itu, betul. Dari hal baik, belajarlah untuk bersabar. Ya. Ya, betul. Jadi kita akan kulik profilnya Mas Edwin. Enaknya manggilnya gimana Mas? Ya, terserah ya. Kalau Mas kebanyakan Edwin. di desa ini yang memanggil teman-teman saya mulai di sini sampai jauh, panggilannya ciri khasnya tuh Emon. Oke, Mas Emon wes ya. Nah, Emon. Lebih akrab ya. Ya. Oke, Mas Emon, kita ngulik masalah kehidupan jenengan. Ya, ya. Dari usia tanggal berapa Mas lahirnya? 81 bulan Agustus, 16 Agustus. 16 Agustus, berarti Ya. Sudino merdeka ya. Ya, Tapi kelahiran tahun 81. 81. Baik. Jadi hampir 43 tahun sekarang. 43 tahun itu bukan usia muda lagi ya Mas ya. Ya, betul. Dari usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pendidikan terakhir? Pendidikan apa Mas? Pendidikan nggak punya Mas. Oh, nggak punya. Lulusan TK. Oh, nggak apa-apa Mas. Tapi kan yang pasti lulusan nggak penting. Ya. Yang penting kan kepribadian ya Ya, kan, attitude. betul. Sampai juga bisa dibilang sukses. Wes duwe cafe Emono apa Mama Dora? Ya, kalau masalah sukses itu belum Mas. Oh, belum. Ya, belum. Tapi kalau masalah cukup ya disyukurin aja. Alhamdulillah. Yang penting syukur Mas. Mm-mm. Bisa makan, bisa ini cukup. Kalau masalah sukses masih kurang banyak Mas. Tapi kan sukses sebenarnya Mas. Ya. Sukses apa ini Mas? Kalau menurut saya loh ya. Kalau Ya. sukses tapi bukan berarti kita sukses itu kaya, enggak Ya, betul. Sukses kita di sini kan gitu tadi, kita banyak syukurilah ya. Ya, yang Tetap utama sabar. syukur, sabar. Nah, tapi sehat kan sekarang ya? Ya, sehat. Boleh diceritakan dari usia kecil, masa-masa kecilnya dulu, sebahagia, maksudnya wis bahagia nggak sih dari kecil Mas? Kalau bahagia sih, dibilang bahagia ya bahagia, dibilang belum ya belum. Masalahnya apa? Keinginan saya dari kecil sampai sekarang itu belum
belum kesampaian gitu loh. Apa ya Mas? Itu keinginan saya kalau kaya itu terus terang aja ya. Saya itu bukannya munafik tuh enggak. Kalau masalah saya kaya, saya nggak kepingin. Yang penting cukup. Tujuan saya yang saya paling kepingin kesembuhan saya sendiri. Loh, emang kenapa Mas? Gini Mas, Oke. saya tuh dari kecil itu sakit Dari usia? 6 tahun. Dari usia 6 tahun. Berarti Ya. dari usia selama 5 tahun itu nggak punya riwayat sakit? Enggak pernah. Itu muncul-muncul umur kata orang tua saya mulai 6 tahun masuk TK. Ya. Itu. Terus saya itu waktu kecil itu berobat di Surabaya. Sama orang tua saya ke Surabaya. Nah, ini Mas, bersyukur saya tuh gini. Semenjak saya sakit dari kecil sampai sekarang, yang saya rasa syukurin bisa sebesar kayak gini. Kehidupan bisa saya jalanin apa adanya. Senajan saya masih sakit-sakitan kayak gini ya, tetap bersyukur aja. Boleh tahu sakitnya apa Mas? Kalau sakit saya itu kejang Mas, gitu. Kejang. Ya, dari kecil. Saya berobat ke Surabaya itu di dokter saraf, asli langsung ke dokternya itu, ke rumahnya itu. Katanya di sana dilihat itu katanya itu saraf jepit. Saraf jepit ya. Terus habis itu tapi di waktu itu di sana dirongsen sampai diapain itu rekam otak di sini. Penyakitnya itu nggak ada. Nah, kalau dari medis itu ya itu katanya saraf jepit. Terus waktu itu dikasih obat itu cuma obat penenang sebenarnya. Tapi nggak bisa nyembuhin sampai sekarang. Wis dibawa berobat kemana-mana Duh. Mas ya? Nah katanya kalau kata orang tua saya itu sudah dibawa kemana-mana Mas. Katanya orang Jawa bilang ya, wis tepung gelang lek nambah nih awakku Mas. Sudah kemana-mana, nggak ada yang ketemu sama sekali obatnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi hampir 37 tahun ya? Iya, itu. Makanya saya tuh tak bilang kalau kepingin kaya saya nggak kepingin kaya. Yang saya tujuan sehat. Supaya kehidupan saya itu bisa kehidupan normal seperti mas-mas semuanya yang ada di sini. Bisa normal, bisa kerja, terus bisa kemana-mana dengan nyaman, dengan enak. Intinya itu gini Mas, orang sehat itu mahal harganya. Betul. Apa yang saya rasakan ya cuma gini-gini aja Mas. Saya itu sampai bosan, tinggal kok kehidupan saya cuma kayak gini. Tapi apa, saya itu nggak bisa apa-apa Mas. Kalau kepingnya saya itu kayak saya dikasih kayak gini saya nggak mau. Kalau saya bisa nolak saya tolak Mas. Cuma saya pikiran saya naikkan ya saya turunkan. Intinya itu disyukurin aja. Kita kan bisanya kan cuma menjalankan Mas. Menjalankan pemberian yang maha kuasa, menjalankan dengan ikhlas dan sabar. Tapi perjalanan itu semuanya itu nggak semudah itu Mas. Proses ya? Ya proses. Dulu kata orang tua saya itu dulu sudah pernah meninggal Mas waktu perjalanan mau ke Surabaya. Di tengah-tengah perjalanan, iya. Di kereta api itu Mas. Kata orang tua saya itu sudah nggak bernafas, wajah saya sudah membiru dan dingin. Terus orang tua saya itu kan bawa Pak Lik saya ke sana berobat. Orang tua saya itu, bapak saya itu sudah putus asa. Katanya bapak saya udah mau dibawa pulang. Terus Pak Lik saya itu mengingatkan, sudah kita gimana ya? Kalau orang Jawa bilang nanggung. Nanggung balik adoh ngulon adoh tiga balik ngetan teko kulon. Akhirnya itu gini Mas, solusinya terus dibawa ke Surabaya. Tetap bawa ke Surabaya. Waktu di tengah perjalanan itu ada seseorang orang Madura katanya itu tanya kenapa dengan anaknya. Nah bapak waktu itu kan menangis dia cerita anaknya gini. Nah, terus akhirnya si orang itu mendekati dan memijat. Entah saya dipijat yang mana, kan saya nggak tahu. Posisi nggak sadar saya kan. Wong bapak saya bilang saya sudah meninggal waktu itu.
nggak salah waktu itu dipijat di mana, terus akhirnya saya sadar lagi, terus akhirnya langsung ke sana, ke Surabaya. Terus di sana Ya dikontrol lagi. Kan gini mas, kehidupan saya dulu kan bisa bertahan kan cuma dengan obat mas. Sampai sekarang mas? Kalau sekarang enggak, ya? Sekarang enggak, wis berobat kemana-mana enggak. Soalnya apa? Bagi saya itu percuma. Soalnya apa? Membawa kemana-mana cuma menghabiskan uang aja, penyakit nggak akan sembuh, cuma membawa derita aja. Intinya gini mas, entek duit oke, gorono-rono penyakit tetap. Akhirnya ya kita menerima apa adanya, disyukurin aja. Makanya saya segini mas, saya kalau kepingin senang apa, kepingin gini-gini ya saya cari kesenangan supaya saya itu apa, itu kesembuhan saya itu. Kalau saya di saat saya senang itu bisa hilang, tapi di saat tapi apalagi penyakit itu tetap nggak bisa hilang gitu. Katanya dulu gini mas, ada seseorang yang teman saya sendiri, orang spiritual, dia itu penasaran penyakitnya itu apa. Saya itu sampai dihipnotis mas, cari jalan keluarnya. Kalau kan dia tanya penyakit saya, katanya dari pikiran, terus kecapean. Tapi logikanya, kalau pikiran stres kok nggak sekarang kejadiannya, kok berapa bulan ke depan. Sekarang umpama kita punya masalah ya, kok nggak langsung di situ kita kejadian kejangnya itu. Terus kalau kecapean, kenapa kok nggak habis kerja kayak gitu di saat kok lama itu. Tapi untuk ini apa kayak kejang-kejangnya itu mas, itu satu hari, maaf ya, berapa kali mas biasanya mas? Tergantung mas, itu enggak dari capeknya, dari enggak. Kalau masalah capek enggak. Wong aku kerja sama enggak ya sama aja loh mas. Dulu, sekarang tuh saya sudah bersyukur kalau ada teman datang udah biasa. Dulu saya nggak berani mas, kedatangan teman gini semua ini. Jadi ngumpul nggak berani? Takut, saya nggak pernah keluar kamar. Langsung itu di kamar terus, nggak pernah keluar cuma makan, mandi, habis itu tidur lagi. Ya sekarang bersyukurlah saya itu bisa begini aja, bersyukur. Jadi cuma perbedaannya itu banyak gitu loh, dulu sampai sekarang ya. Kalau dipikir-pikir ya banyak perubahan gitu loh. Ya mungkin dari dukungan juga bisa mas. Ya bisa. Tapi dari kecil ya, dari kecil ketika, kambuh gitu ya. Iya dari kecil gitu. Ya. Kalau masalah keturunan, katanya kalau keturunan itu nggak ada keturunan saya, keturunan orang tua saya yang kayak gini nggak ada. Enggak, maksudnya ketika masih kecil, usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ketika kumat ya, ketika kambuh kayak gitu kejangnya, ada nggak sih teman-teman yang istilahnya kayak bully bahasanya yang sekarang itu? Kalau seingat saya, kalau masalah ngibulin nggak ada mas. Nggak ada ya? Cuma yang saya pikirkan tuh gini, kalau orang tahu, kadang dia itu mendiamkan karena mungkin rasa takut. Nah itu, terus saya nggak apa-apa, didiamkan nggak apa-apa. Wong saya, niat saya itu kan kayak gitu ya, siapa mau tuh mas dikasih kayak gitu? Karena nggak mau toh. Kita tuh bisanya cuma menerima dan menjalankan. Sebenarnya mas ya, kalau orang bilang katanya ayan, epilepsi. Tapi kan kalau orang ayan itu kan kalau mau kejang kan dia nggak terasa. Tahu-tahu dia jatuh. Kalau saya kan enggak. Jadi jenengan kroso ya mas? Kroso mas. Ketika dia mau datang gitu? Kroso. Di saat saya, maaf ya, di saat saya mau BAB di sungai gitu ya, kalau saya terasa mau kejang, saya cari pegangan batu. Nah, terus di saat ada air sungai itu, kalau saya pernah tenggelam mas ke sungai, tapi saya ingat gara-gara itu. Iya, saya kambuh pas BAB di sungai, badan saya jatuh ke sungai, tapi saya sempat gimana supaya saya nggak bisa tenggelam ya, saya gini, kepala saya angkat ke atas. Jadi di situ ada ini ya? Iya, ingat ya? Cuma saya nggak bisa mengendalikan itu si kejang. Meskipun saya kejang di sini ya, kalau mas tanya, saya bisa jawab. Jadi masih sadar ya posisi? Sadar, cuma nggak bisa mengendalikan itu. Wong itu aja nggak ada jam-jaman mas, cuma detikan aja. Berapa detik ya? Misalnya mas jarak sama saya 10 meter apa 15 meter, tahu saya kambuh kayak gitu, mas mau nulungin lari, saya udah sembuh gitu. Jadi istilahnya memang kerasa ketika mau terasa mas kumat, ya terasa, tapi nggak sampai lama. Ya. Tapi
Tapi tetap ini ya, tetap sadar ya. sadar. Dan yang saya lebih apa ya Mas ya, yang saya pikirkan itu cuma satu. Dulu waktu saya kayak gitu, sebelum banyak teman yang kasih support, pikiran saya itu gini, orang tuh kan, yang saya tahu tuh ya, kalau orang ayan kan pasti nggak ada yang mau berteman, semua menjauh, nggak mau bersahabat, nggak mau apa, mau jangan saja bersahabat, jangan mas kasih makan aja nggak mau, gimana nggak mau. Itu yang saya apa itu yang jadi motivasi saya. Terus saya akhirnya nggak punya keberanian, jangan-jangan orang yang tahu kalau saya penyakit ini nggak mau berteman, terus menjauh. Makanya saya nggak mau berani keluar. Terus akhirnya ya gitu Mas, orang apa yang saya pikirkan ternyata itu sebaliknya. Jadi kita berpikir negatif, tapi mereka ternyata berpikir positif. Iya, ternyata ya itu yang saya syukuri. Saya juga heran, orang masih mau minta makanan dari aku. Kadang itu ya kayak kopi joinan, rokok joinan kok masih mau gitu ya, kok nggak jijik gitu. Padahal pikiran saya itu gitu, kok arek iki kok gak gilo roh aku ngene-ngene. Nah itu. Tapi juga ada juga Mas, yang di saat saya kayak gitu di depan orang banyak tapi saya didiamkan juga ada Mas. Maksudnya didiamkan? Nggak ada yang nulungin. Jadi saya habis itu sadar jalan tuh kayak orang apa ya, malu lah, nggak ada yang dijak ngomong. Ngaran kalau orang Jawa bilang tuh kelajingan, ngalih glidih-glidih kelulu Mas. Itu Mas, yang saya nggak kuatin itu cuman itu. Berarti Mas Simon nggak pernah keluar jauh Mas ya? Nggak pernah Mas. Kalau keluar jauh mungkin ya kemana itu maksudnya nggak ke luar daerah? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi tahunya cuma ya di rumah ya? Di sini aja. Oke, saya mau tahu alamatnya dari mana Mas? Apa? Sini? Alamatnya Sumberjo Mas. Sumberjo. Ya. Terus gini Mas, saya itu bisa bertahan kayak gini. Saya itu orang tua saya sebelum meninggal ya, yang ngasih support, yang ngasih semangat tuh bapak saya, yang membesarkan hati saya. Tapi bapak udah meninggal. Nah itu Mas, makanya saya itu sadar saya itu ya setelah bapak saya meninggal, baru saya sadar betapa pentingnya orang tua ya, benar. Nah tapi sadar saya itu setelah beliau nggak ada. Ternyata di saat saya sakit dulu kan yang nemenin bapak saya nggak pernah keluar, sampai tangannya itu apa, kalau orang Jawa kesampluk lah, itulah kesampluk tangan saya pas waktu kejang. Nah, itu terus akhirnya yang bikin saya sedih itu Mas, itu saya belum bisa membalas kebaikan orang tua saya. Bapak saya sudah meninggal. Tapi masih ada ya? Masih ada. Terus waktu itu gitu Mas, saya apa yang pokoknya gimana ya, rasa menyesal tuh sampai sekarang tuh nggak pernah hilang. Di saat bapak saya sakit, dibawa ke rumah sakit itu 10 hari, saya nggak bisa ikut ke sana. Waktu operasi nggak tahu. Dan saudara-saudara saya setiap saya tanyain saya mau ikut, dia bilang sudah ada teman, kamu besok aja. Nggak tahu dia habis operasi. Itu aja saya taunya dari orang lain kalau bapak udah operasi. Waktu itu saya marah ke saudara-saudara saya, kok nggak ada yang bilangin. Nah ternyata itu saya tuh marah. Terus akhirnya saya nekat dibawa ke sana, ikut tahu kondisi bapak saya itu. Saya itu mau marah, semua orang saya marahi di sana. Terus waktu saya marah, terus saudara saya bilang, kenapa kok nggak diberitahu? Karena takut kalau saya tuh beban pikiran. Soalnya tahu saya punya sakit kayak gini, dia tuh gimana ya, dia tuh nggak tega kalau mau ngabarin saya. Takutnya di sana sakit, di rumah juga sakit, kan malah bingung. Akhirnya itu yang bikin saya lega itu. Mas emang berapa saudara Mas? Dua saudara. Bersama adik ya sekarang. Ya jadi ya saya bersyukur banget sama adik saya Mas. Pesan saya kalau nggak ada adik saya mungkin saya udah bingung Mas, nggak bisa ngidupi ibu saya, keluarga saya. Tapi ibu masih sehat ya? Masih sehat kan.
Soalnya itu apa mas, saya bekerja, kalau sehat bekerja dapat uang sedikit udah sakit lagi, ini udah sakit lagi, itu mas. Itu terus habis itu ya sampai itu mas, tapi ya apa ya, tapi saya tuh juga meyakini mas, kalau saya mau cerita tapi dengan siapa, kepingin cerita tapi dengan siapa. Dulu kalau bapak saya ada, saya bisa curhat gini sama bapak, kan lebih sama orang tua kan lebih leluasa. Kadang curhat sama teman, kadang teman itu nggak ada yang bisa ngasih solusi, kadang malah gini nggak sama apa yang kita inginkan gitu. Beda itu. Makanya pesan saya, kalau masih punya orang tua yang masih semua ada itu jangan sampai disia-siakan. Itu. Tapi dari kecil Mas Emon, ada nggak sih dulu kayak putus asa gitu menghadapi penyakit kayak gini mas? Putus asa pernah mas. Saya sempat mau bunuh diri pakai pisau. Ya udah besar kayak gini, saya udah keluarga waktu itu. Udah nikah ya? Udah punya anak 1. Nah itu. Terus habis itu ya gitu mas. Makanya saya sampai sekarang menyendiri itu apa? Pikiran saya itu terus kepanjang-panjangan ini mas ceritanya mas. Gak apa-apa. Ya. Kita berbagi cerita loh ya. Ya masalahnya gini mas. Saya itu kan dulu mau bunuh diri itu ya saya nggak kuat. Nah soalnya sudah kecil. Udah. Ini di perut saya ini bekas pisau, ujungnya pisau masih ada. Terus ada yang bapak saya itu datang, iya. Terus akhirnya Pak D saya juga datang, dia ngasih motivasi, suruh saya menenangkan diri, menyembuhkan diri. Dia itu ngasih motivasi apa? Kamu kalau orang Jawa bilang mas ya, kowe le isik bersyukur dibae penyakit kaya ngono kuwi. Kae lho deloken wong sing nang ngisor-ngisor mung kalau akeh sing luwih parah teko kuwi. Nah, terus gini, wong-wong sing gak duwe tangan kae lho le, sing cacat nang sor jembatan sik golek pasir. Nguripi anake mosok kowe gak izin karo ngono kuwi. Wis saiki marekno awakmu sik. Lek wis mari tak jak rono-rono kuwi ben kowe ora ngrasa kowe tok sing duwe penyakit, sing luwih parah teko awakmu kae. Nah, waktu itu saya sadar, Mas. Terus saya ingat, oh iya ya, yang lebih parah dari aku banyak. Kalau dari segi fisik saya sempurna, masih punya tangan, 2 tangan, kaki masih, semua masih ada. Itu yang saya besar hati sampai sekarang saya bertahan. Kalau saya sakit, itu yang saya ingat-ingat. Sing luwih parah teko aku, oke, gitu mas. Terus saya tuh belajar sabar, tapi ya itu. Belajar sabar tuh nggak semudah itu mas. Kadang orang lain bilang itu kalau menjalankan ya, kalau bukan saya yang menjalankan, kalau orang lain yang kayak gitu belum sekuat yang saya jalankan ini, belum tentu kuat. Wong saya waktu keluar main kemana mas ya, kalau naik sepeda motor, kalau dibonceng, waktu itu kambuh itu ya, kejangnya kambuh, itu saya nggak pernah jatuh. Masih pegangan ya, iya. Ya. Yang penting satu, yang bonceng itu jangan sampai kaget, apa terkejut gitu loh. Itu kalau terkejut kan bisa jatuh semua. Kalau tapi kebanyakan yang saya mau saya boncengin itu yang saya sudah kenal. Kalau orang lain saya nggak berani gitu. Belum tahu, takutnya yaitu dia nanti kaget gitu. Itu mas. Makanya kan saya sampai bapak saya kebawa ke Surabaya, saya nggak bisa nemoni, nggak bisa ikut. Mungkin itu mas rasa penyesalan saya itu sampai sekarang. Kalau adik pikiran bapak meninggal ya udah. Masalahnya dia itu yang merawati adik saya. Kondisi kalau saya kan enggak, mungkin rasa bersalah saya itu masih ada. Itu. Tapi ya itu mas, saya itu meyakini ternyata meskipun orang tua nggak ada, di saat kita membutuhkan, dia tuh pasti mendatangi di mimpi, menemani, ngejak gitu. Ya, tetap doakan ya. Saya tanya adik saya, Dek, kamu pernah didatangi bapak? Nggak pernah. Tapi saya itu sering, leluhur saya mulai simbah saya itu pasti datangin mas.
di saat saya kayak gitu, Mas. Gitu. Makanya saya syukuri bisa kayak gini, bisa kayak ini, saya bersyukur, Mas. Ini bisa menjadi motivasi ya Iya. untuk teman-teman yang lain Iya. ya. Kalau motivasi buat teman-teman, pesan saya cuma gitu. Dijalani aja dengan ikhlas. Iya. Karena kita itu bisanya cuma menjalankan aja, nggak bisa nolak gitu. Kalau orang Jawa bilang, Mas ya, watuk kena ditambani, watak digawa mati. Ya, gimana? Ya. Nah, sebenarnya kalau segala penyakit itu sebenarnya masa toh kalau penyakit itu nggak ada obatnya, pasti ada obatnya. Cuma kita itu belum menemukan obatnya yang pas itu apa. Yang penting kita tetap berdoa, memohon sama yang kuasa untuk diberi kesabaran, diberi keikhlasan untuk menjalani semua ini. Ya. Itu kuncinya. Jadi coba Yang penting sadar ya. harus sabar ya. Ya sabar. Oke, jadi ini cerita sedikit ya profil dari Mas Emon. Mulai dari usia 6 tahun dia itu sakit gitu loh sampai sekarang. Jadi hampir 37 tahun mengalami sakit dan sempat putus asa, sempat mau bunuh diri ya. Ditinggal sama ayah. Mungkin berat sih berat, tapi ya gimana lagi, kita nggak bisa memungkiri ya. Dan kata motivasi untuk teman-teman, mungkin Mas Emon mau ngasih ya motivasi buat teman-teman itu ya, pesan saya kalau selagi masih punya orang tua, semua dua-duanya masih ada, jangan sampai menyia-nyiakan, jangan sampai menyesal kemudian hari. Ya, masalahnya apa, jasa orang tua itu nggak bisa dibalas dengan apa-apa, Mas. Nggak cukup kita membalas dengan uang, dengan apa, nggak cukup. Itu masih laman orang tua mendidik anak daripada anak mendidik orang tua. Yes, intinya gini, Mas, isik katakan wong tuwek lek ngopeni anak timbangane anak ngopeni wong tuwek. Ya. Gitu, Mas. Jadi kadang juga ada anak 10 ya. Orang bener kabeh. Jadi wong tua iso ngopeni anak 10, tapi anak 10 belum tentu iso ngopeni wong tuwek sitok. Ya, itu Mas. Ya. Betul. Oke, bagus sekali. Gitu. Tapi sih Mas ceritanya ya. Ya. Jadi mungkin setiap orang tuh punya cerita masing-masing. Semua pasti punya, Mas. Saya punya cerita sendiri dari kecil sampai sekarang. Iya. Mungkin dari teman-teman yang sekarang lagi menyimak Raung TV ya. Iya. Jadi mungkin Mas Emon ini bisa menjadi motivasi kalian ya. Kalau orang mampu tuh menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik. Jangan betul itu, Mas. Sakit baru memulai pola hidup sehat. Iya. Jadi budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit. Jika kita sehat, kita punya tenaga lebih untuk menghadapi tantangan. Tetap semangat. Dan pokoknya kalian harus tetap sayang keluarga, yang terpenting itu ya, dan sehat nomor 1. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe Raung TV. Betul ya? Oke. Mas Emon, terima kasih ya. Ya, Kita sama-sama. mungkin bisa ngobrol lagi besok ya. Ya. Dengan narasumber yang berbeda ya. Bisa. Oke, terima kasih. Selamat malam.